Watch that bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. Meski tidak memiliki perbatasan darat dengan negara manapun, Australia dalam beberapa waktu terakhir sangat mencolok dalam memperkuat kekuatan daratnya. Setelah sebelumnya mereka membuat kesepakatan bernilai sekitar 730 juta dolar Amerika untuk membeli 30 howitzer Leopard K9 dari Korea Selatan, kini Australia memutuskan untuk membeli main battle tank M1A2 SEP versi 3, varian paling canggih dari tank Abrams buatan Amerika. Sebuah langkah yang terlihat cukup aneh. Australia akan memodernisasi kemampuan perang daratnya di bawah kesepakatan senilai sekitar 2,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 36 triliun rupiah. Dengan uang ini, Angkatan Darat Australia akan mendapatkan 75 tank M1A2 SEP versi 3 Abrams bersama dengan kendaraan pendukung lapis baja. Tank Abrams baru dibeli di bawah program yang dikenal sebagai Land 907 Fase 2. Selain itu, juga ada program Land 8160 Fase 1 yang akan mengirimkan 29 kendaraan tempur M1150, 17 kendaraan jembatan M1074, ditambah 6 kendaraan pemulihan lapis baja M88A2 yang akan bergabung dengan 13 yang sudah beroperasi. Untuk tank Abrams baru direncanakan akan mulai diterima pada tahun 2024. M1A2 SEP versi 3 atau System Enhancement Program versi 3 dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika berdasarkan pengalaman tempurnya di Irak. Peningkatan juga memperbaiki masalah ruang, berat, kekuatan, serta meningkatkan kemampuan bertahan secara keseluruhan. Perubahan khusus termasuk meningkatkan daya, sistem manajemen kesehatan kendaraan, sistem perlindungan aktif tropi buatan Israel, perlindungan dari perangkat pada improvisasi, serta unit daya tambahan. Angkatan Darat Amerika menggambarkan SEP versi 3 sebagai tank Abrams paling handal yang pernah diproduksi. Dalam hal persenjataan, SEP versi 3 menambahkan senjata pintar yang dapat menembakkan amunisi yang dapat diprogram menggunakan data link. Ada juga Common Remotely Operated Weapon System atau CROSS baru yang menggabungkan rangkaian sensor dengan senapan mesin. M1A2 SEP versi 3 akan mewakili kemajuan atas varian M1A1 Angkatan Darat Australia. Saat ini mereka memiliki 59 tank M1A1 yang diantaranya diperoleh bekas dari Angkatan Darat dan Korps Marinir Amerika pada tahun 2006. M1A1 didatangkan untuk menggantikan Leopard 1 era Perang Dingin. M1A2 SEP versi 3 akan menggantikan tank lama meskipun rencana sebelumnya adalah untuk memperbesar armada Abrams secara keseluruhan menjadi 90 tank. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan pengenalan M1A2 baru akan memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan pada Angkatan Darat mereka. Dia menambahkan bekerja sama dengan kendaraan tempur infanteri, kendaraan teknik tempur, dan howitzer self-propelled, Abrams baru akan memberi mereka kemungkinan terbaik untuk sukses dalam pertempuran. Secara keseluruhan, Canberra memang menempatkan sumber daya yang signifikan untuk merombak kemampuan Angkatan Darat mereka dengan melakukan konfigurasi ulang untuk menghadapi tantangan potensi konflik masa depan di kawasan Asia Pasifik. Melalui program terpisah yang disebut sebagai Land 400 Fase 3, Angkatan Darat Australia juga bertujuan untuk memperoleh hingga 450 kendaraan lapis baja baru untuk menggantikan pengangkut personel lapis baja M113. Pesaing untuk mengisi kekuatan ini adalah Rheinmetall KF41 Link dan AS21 Redback Hanwha. Bukan hanya di darat, Australia juga meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran termasuk dengan pesawat tempur siluman F-35, kapal perusak dan kapal selam baru. Negara ini juga sedang mengejar teknologi rudal hipersonik. Senjata-senjata tersebut jelas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Australia guna melawan potensi aksi militer Cina di Asia Pasifik. Tetapi peran lapis baja berat dalam skenario seperti ini kurang jelas. Kegunaan tank untuk Australia tetap menjadi bahan perdebatan sengit. Panglima Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Burr menyatakan, karena keserbagunaannya, tank dapat digunakan dalam berbagai skenario, lingkungan, dan tingkat konflik di wilayah tersebut. Sistem ini adalah satu-satunya bagian dari Angkatan Darat Australia yang dapat berhasil beroperasi di lingkungan darat dengan ancaman sedang hingga tinggi.
Tetapi jenis persenjataan Angkatan Darat Australia yang berat bisa dibilang tidak cocok untuk kampanye kontra pemberontakan. Apalagi jenis perang kota yang telah menjadi jauh lebih umum dalam beberapa tahun terakhir dan telah menimbulkan masalah tantangan untuk tank. Begitu beratnya Abrams versi SIP versi 3 hingga tidak mungkin diangkut menggunakan kapal pendarat amfibi yang dimiliki Australia. Juga dilaporkan bagian penting dari Australia Utara di mana banyak pelatihan militer berlangsung merupakan daerah berawa dan jalan terlalu sederhana untuk mendukung tank baru tersebut. Sistem perlindungan aktif tropis saja dikatakan menambah berat sekitar 2,3 ton. Ini menjadikan berat keseluruhan dalam pertempuran mencapai 73,6 ton. Juga ada pertanyaan sejauh mana tank akan memainkan peran dalam segala jenis kampanye militer di teater Asia Pasifik yang melibatkan Cina. Skenario paling kredibel dalam konflik ini lebih cenderung didominasi oleh platform udara dan laut serta rudal. Bahkan di Amerika Serikat, upaya sedang dilakukan untuk kembali ke konsep tank ringan guna memberi daya tembak tambahan bagi Brigade Infanteri Udara. Langkah ini sebagai bagian dari pengembangan doktrin yang didasarkan pada potensi konflik dengan musuh kekuatan besar seperti Cina atau Rusia. Declan Sullivan dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan M1A2 SIP versi 3 terlalu berlebihan untuk kebutuhan Australia dengan sedikit ruang untuk bermanuver untuk perkembangan di masa depan. Lalu untuk apa Australia membeli tank super berat ini? Ada kemungkinan langkah Australia untuk menyusun kembali armada Abrams-nya adalah tindakan sementara untuk meningkatkan kemampuan saat ini hingga penerus M1 yang layak muncul. Namun armada tank baru ini direncanakan akan beroperasi sampai sekitar tahun 2040-an. Setelah itu, Australia baru dapat menilai kembali persyaratan lapis bajanya dan mungkin melihat perubahan doktrinikal. Jadi untuk apa sebenarnya Australia membeli Abrams yang paling canggih ini? Entahlah. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.